Hai sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dan rumus-rumus yang sering digunakan di dalam tes administrasi untuk di kantor. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas average. Average adalah fungsinya untuk mencari rata-rata dari sebuah nilai yang ada. Misalnya di sini daftar mahasiswa, kita ingin merata-ratakan nilai dari murid-murid yang ada ya. Nah, pertama kita ketik sama dengan, kemudian average. Di sini ada pilihan. Kemudian kita blok nilai yang kita akan rata-ratakan. Kurung tutup enter. Nah, maka secara otomatis nilai average akan muncul di sini teman-teman. Kemudian untuk memudahkan, bila rumus ini sama, tidak ada perubahan, maka kita bisa drag ke bawah. Kita pilih di sini teman-teman, ada tanda plusnya, kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis angka atau rumusnya akan tercopy ke bawah. Kita contoh satu, kita klik 2 kali, nah maka secara otomatis dia akan langsung mengaverage nilainya. Kemudian nilainya juga bisa kita desimalkan ya. Caranya di sini kita klik di home, kemudian di number. Nah, ada pengurangan desimal ya. Misalnya kita pakai di 2 desimal di belakang koma. Nah, seperti ini teman-teman, kita bisa senterkan. Nah, supaya dia hurufnya sama seperti ini, kita bisa klik di sini dahulu, kemudian kita pilih format render, kita blok, tahan. Nah, jika kembali seperti tadi, kita bisa atur ulang lagi. Nah, seperti itu teman-teman, sangat mudah. Kemudian kita ke fungsi CONF. Nah, CONF di sini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Nah, di sini saya sudah mencontohkan. Dari CONF itu adalah daftar mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan nilai yang sudah didapat ya. Nah, kita ingin mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki. Nah, caranya bagaimana? Bila ini ada 100 mahasiswa ataupun ada 200 mahasiswa, maka akan sangat menyulitkan. Nah, cara mudahnya adalah kita dengan menggunakan rumus CONF. Caranya sama dengan CONF kurung buka, atau teman-teman bisa pilih di sini ya, CONF. Nah, di sini ada pilihan CONF kurung buka, di sini ada ring. Ringnya kita pilih adalah sesuai dengan keinginan kita, tadi ingin mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki. Kita blok di sini teman-teman, kita blok. Kemudian kriterianya adalah laki-laki, kita tanda petik 2 dulu, kemudian kita ketik laki, tanda petik 2, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, di sini maka akan langsung muncul angka 8 yang menunjukkan bahwa ada 8 anak laki-laki di dalam daftar nilai ini. Kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 teman-teman. Nah, untuk perempuan juga sama, kita ketik CONF, kemudian kita ring sama seperti tadi ya, kemudian koma. Nah, biasanya kalau di komputer teman-teman dia instruksinya titik 2, maka silakan pakai titik koma ya, biasanya seperti ini, titik koma. Nah, titik koma seperti ini teman-teman, tapi karena di sini adalah instruksinya koma, saya pakai koma. Kemudian kriterianya titik 2, perempuan, petik lagi, kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 murid perempuan ada 2, yaitu Cici dan Cinta. Nah, sudah terlihat teman-teman. Seandainya kita rubah di sini, seandainya ada perubahan mahasiswa, kita misalnya perempuannya bertambah jadi 3, laki-lakinya berkurang. Nah, di sini secara otomatis ya, perempuan akan berubah menjadi 3, jumlahnya 3, laki-laki menjadi 7. Nah, sangat mudah bila kita menggunakan rumus CONF ini
untuk menghitung jumlah dari mahasiswa yang sangat banyak. Ini sangat memudahkan teman-teman. Kemudian kita berlanjut kepada sum if. Nah, sum if di sini adalah fungsi Excel dengan rumus gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu sum dan if. Jadi kita akan menghitung di sini jumlah nilai laki-laki dan jumlah nilai perempuan. Oke, kita langsung saja sama dengan sum if, kemudian kurung buka. Nah, ringnya yang mana? Nah, kita akan pilih di sini jenis kelamin. Kita ring dulu, ring, kemudian koma. Nah, kriterianya apa yang kita pakai tadi? Jika ingin nilai anak laki-laki, maka kita tanda petik, kita ketik laki-laki, tanda petik 2 kali, kemudian koma. Nah, sum ring, nilai yang akan kita sum ya, berdasarkan jumlah nilai mahasiswa. Nah, setelah kita sum, kita kurung tutup teman-teman, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis nilai anak laki-laki adalah 662. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai perempuan? Caranya sama, atau dengan cara cepat juga kita bisa pakai seperti ini teman-teman. Kita drag ke bawah. Nah, kelemahan di sini adalah rumusnya akan ikut ke bawah seperti ini. Jadi jangan lupa setelah di drag ke bawah, kita naikkan lagi rumusnya ya. Tekan, kita tahan, lepas, tekan, tahan, dan lepas. Nah, maka akan mengikuti ring yang sesuai yang kita instruksikan. Kemudian laki-lakinya kita rubah menjadi perempuan. Kemudian yang lain tidak bisa ubah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat nilai perempuan adalah 176. Coba kita jumlahkan ya. Yang atas kita jumlahkan dengan yang bawah. Enter. Nah, maka nilainya adalah sama, 836. Nah, seperti itu teman-teman, 838. Nilainya sama. Nah, itu fungsi sum if. Ini akan sangat memudahkan bila jumlah mahasiswanya melebihi dari 100 ataupun 200 ya. Akan sangat membantu. Kemudian berikutnya proper. Proper di sini adalah fungsi yang digunakan di Excel untuk membuat huruf kapital di awal pada di Excel. Nah, seperti saya sudah contohkan, saya adalah warga negara Indonesia. Nah, di sini saya acak ya untuk kapital dan yang kecilnya. Nah, cara penggunaan rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan kita ketik proper, kemudian kurung buka, kemudian kita blok teks mana yang akan ingin kita rubah. Kita blok ya, saya sudah contohkan di sini. Kemudian kita kurung tutup, enter. Secara otomatis, saya adalah warga negara Indonesia, huruf depannya adalah huruf besar semua, dan di belakang suku kata sudah huruf kecil. Nah, begitulah fungsi proper teman-teman, sangat mudah dipakai. Kemudian kita berlanjut ke upper. Nah, upper di sini adalah fungsi Excel yang digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Oke, saya pakai kata yang sama ya. Oke, penggunaannya sangat mudah, sama dengan upper, kemudian kurung buka. Nah, kita blok teks mana yang ingin kita rubah. Kita kurung tutup. Nah, secara otomatis, maka saya adalah warga negara Indonesia langsung berubah menjadi huruf besar. Nah, itu fungsi dari upper teman-teman. Kemudian kita ke lower. Lower ini adalah kebalikan dari upper ya. Jadi dia merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Oke, kita langsung saja lower, kurung buka. Nah, kita blok yang mana akan kita mau merubah teksnya, kurung tutup, kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya adalah warga negara Indonesia, langsung kecil semua dia. Kemudian kita berikutnya ke fungsi len. Len yaitu untuk menghitung huruf, angka, karakter, dan semua spasi. Nah, jadi contoh saya pakai negara di sini teman-teman ya. Jadi kita langsung saja sama dengan len, kurung buka,
kita blok teks yang ingin kita hitung, kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, di sini ada 6 karakter ya untuk tulisan di negara. Nah, bila mana kita tambahkan dengan spasi di belakangnya, maka sudah otomatis dia akan bertambah. Kita contohkan, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka tadi kita menambahkan 5 spasi dengan 6 huruf, jadinya 11. Nah, dia akan menghitung semua spasi atau karakter dari kata yang kita blok. Nah, itu fungsi len, teman-teman. Kemudian kita berikutnya ke round. Round adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digital yang Anda inginkan. Nah, di sini ada nilai serat 202,987654. Nah, bila teman-teman memudahkan, bisa teman pakai round untuk mengurangi jumlah desimal di belakangnya. Kita langsung saja, sama dengan round, kurung buka, kemudian kita blok angka yang ingin kita rubah, kemudian koma. Nah, number digit, teman-teman ingin ada berapa desimal di belakangnya, misalnya 3, maka kita ketik 3, kemudian kita kurung tutup. Nah, secara otomatis 202,988 akan muncul. Kenapa 8? Karena ada pembulatan di atas angka 5 ya teman-teman. Di sini ya, 6 dan 5 ini pembulatan ke atas. Nah, seperti itu ya. Misalnya ada pengen 2 di belakang koma, kita ketik 2, maka akan secara otomatis dia akan muncul. Nah, itu fungsi round teman-teman. Kemudian kita cara pembuatan grafik. Nah, tadi di depan kita sudah memunculkan daftar mahasiswa. Bagaimana cara membuat grafik yang sederhana dengan cara cepat? Nah, kita bisa blok dulu daftar mahasiswa dengan nilai rata-rata yang kita sudah cari tadi. Kita sudah blok, kemudian kita ke menu edisi teman-teman. Di sini ada home, ada insert, ada page layout, formula, data, review, view. Nah, kita ke insert ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan grafik. Nah, kita bisa menggunakan di sini grafik kolom atau grafik line. Nah, untuk memudahkan, biasanya kita lebih sering menggunakan grafik line, tergantung nanti instruksinya ya. Nah, kita tinggal klik grafik yang ingin kita pilih, maka secara otomatis dia akan langsung muncul grafik yang ingin kita buat. Nah, di sini juga kita bisa memilih teman-teman, memilih style grafik yang ingin kita tampilkan. Misalnya contoh kita ini pakai, nah, maka secara otomatis kolom grafik akan berubah. Nah, kita juga bisa membesarkannya apabila tulisannya terlihat lebih kecil, kita besarkan. Nah, di sini akan muncul nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa. Nah, agar lebih mudah membaca, kita juga bisa menambahkan data angka di sini ya. Kita tinggal klik ring dari grafiknya, kita klik, kemudian kita klik kanan di mouse, kemudian kita add data label. Nah, secara otomatis dia akan muncul nilai rata-rata, misalnya Raden. Di sini nilainya adalah 89,3. Otomatis Raden adalah 89,3. Nah, dengan adanya grafik, kita lebih mudah menganalisa sebuah data di dalam mempresentasikan sebuah data. Di sini terlihat adalah nilai yang tertinggi di sini adalah diraih oleh Ruth Band dengan nilai rata-rata 89,7 teman-teman. Nah, yang terendah adalah 84,3. Siapa dia? Yaitu Brownie, 84,3. Nah, di sini sangat mudah ya untuk memakai analisa data. Kemudian kita lanjut ke sort dan filter. Nah, apabila kita ditampilkan dalam sebuah data laporan yang jumlahnya sangat banyak seperti ini, maka kita akan sangat kebingungan di dalam membaca sebuah laporan. Nah, bagaimana cara cepat kita untuk membaca sebuah laporan apabila kita ingin mengetahui barang apa yang dijual dan jumlahnya mana saja, dengan harga berapa atau tanggal berapa? Kita bisa, cara cepatnya adalah menggunakan sort. Kita bisa menggunakan sort di sini teman-teman. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah barang yang dijual di mesin absen.
Nah, kita bisa klik di mesin absen, kemudian kita pilih custom sort. Nah, secara otomatis dia akan terblok semua tabel di Excel. Nah, di sini sudah ada pilihan sortnya, ada add level, delete level, copy level. Nah, di sini ada kolom, ada sort on, ada order. Nah, kita ingin sort dia berdasarkan apa? Misalnya kita ingin barang yang dijual. Nah, barang yang dijual, kita pilih barang yang dijual, kemudian kita pilih value. Nah, order ini adalah abjad atau urutan dari A sampai Z. Nah, maka nanti akan muncul adalah nama barang yang tertulis di sini dari huruf A sampai Z, yang terkecil A sampai Z, atau kita ingin dari Z sampai A juga bisa. Nah, kita coba ini ya teman-teman, kemudian kita sort. Nah, di sini akan secara otomatis barang laptop akan tersortir semuanya sampai ke belakang, sampai ke nilai-nilai yang ada di belakang. Nah, di sini nilainya sangat panjang ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dia akan langsung mensortir ke belakang. Nah, kita lihat ke bawah, layar di situ juga tersort, mesin absen, mesin barcode, dan semuanya. Nah, itu fungsi sort. Nah, teman-teman juga bisa merubah lagi, misalnya ingin mengembalikan ini ya. Bagaimana cara mengembalikan? Cara tercepatnya adalah bisa kita Ctrl Z, atau bila kita ingin menggunakan fungsi sort, kita bisa mengembalikan dengan cara kita pilih kembali ya. Kemudian kita cari number kita pilih, karena tadi kita sudah urutkan nomornya sesuai dengan nomor yang sudah kita buat. Nah, kita pilih dari kecil ke besar, kita oke. Nah, maka dia akan kembali seperti semula tadi teman-teman ya. Nah, itulah fungsi sort yang bisa sangat memudahkan kita di dalam memilah atau memilih data di dalam Excel. Kemudian kita ke fungsi filter. Nah, di sini sama ya, kita ke menu home, kemudian masih sama di menu yang sama di editing, kita ke filter. Filter di sini kita klik filter. Nah, secara otomatis maka filter akan tampil di semua judul-judul tabel. Misalnya teman-teman ingin mengetahui jumlah atau item barang tertentu. Nah, tinggal teman-teman klik. Misalnya di sini barang yang dijual, kita klik tanda kotak panah ini. Nah, di sini akan muncul select all. Nah, select all kita bisa hilangkan. Nah, teman-teman ingin mengetahui jumlah TV 50 in yang terjual, kita klik OK, kita centang, klik OK. Nah, secara otomatis yang tersort adalah TV 50 in. Teman-teman bisa lihat sampai ke belakang. Nah, sangat memudahkan di dalam melihat data atau custom data yang ingin Anda tampilkan. Nah, bila barang yang dijual dengan TV 50 in, misalnya kita ingin sort di belakang lagi nama sales, misalnya kita bisa langsung klik. Kita klik, misalnya kita ingin menampilkan nama Raka, kita klik OK. Nah, jadi TV 50 in dijual oleh Raka ada sekian. Di sini ada 10 countnya teman-teman. Berarti sales Raka menjual 10 TV di bulan Agustus. Kita ingin sort lagi berdasarkan alamat juga bisa. Kita ingin melihat alamat yang di Surabaya saja bisa. Kita klik OK. Nah, maka Raka ini menjual 5 TV di Surabaya. Nah, sangat mudah teman-teman. Kita bisa mengetahui atau menfilter data yang ingin kita pilih ya. Nah, itu sort dan filter. Teman-teman bisa modifikasi sendiri apabila ingin mengetahui bagian-bagian mana yang ingin teman-teman lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas freeze panel. Nah, fungsi freeze panel di sini adalah untuk melihat sebuah isi label di dalam laporan yang sangat banyak seperti ini. Contohnya di sini kita ingin, karena ada kolom di sini sangat banyak, bila kita ingin melihat ke bawah, maka judul akan ikut ke atas, sehingga kita lupa ataupun tidak terlihat
judul-judul dari masing-masing kolom. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, fungsi fresh di sini adalah memudahkan kita bila data tabel ini sangat banyak. Nah, kita ke menu view. Nah, di sini sudah disediakan menu view. Kita ke menu fresh ini teman-teman. Nah, contoh kita ingin fresh di sini agar nama barang dan nomor tanggal nama barang tetap tersedia bila kita geser ke samping, atau tanggal barang yang dijual di atas judul ini semua masih bisa tertampil. Nah, maka kita bisa klik di sini, klik di jumlah. Jadi pada saat kita drag ke bawah dia akan tetap. Kita contohkan ya. Kita klik freeze panel. Nah, di sini ada pilihan. Jika kita ingin freeze tab row, kita pilih di sini teman-teman. Kita contoh ya. Nah, maka secara otomatis dia akan mendrag ke bawah saja. Kalau ke samping dia tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa unfreeze dulu. Nah, kemudian kita ulang. Nah, kemudian bila kita ingin agar judul dan row ke bawahnya tersusun rapi, kita klik freeze panel yang ini teman-teman. Jadi ada tanda arsirannya di samping dan di atas. Nah, kita klik di sini. Nah, maka secara otomatis bila kita drag ke bawah, maka judulnya tidak akan ikut naik. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah ya. Nah, bila kita drag ke samping, barang yang dijual, nomor dan tanggal tidak akan ikut bergerak. Nah, jadi sangat mudah teman-teman. Sangat mudah ya dipakai ya. Nah, kita bisa kombinasi dengan menggunakan misalnya filter. Kita tinggal klik filter. Nah, maka akan sangat mudah. Bisa dipakai di sini. Misalnya ketik Banyuwangi. Nah, alamat yang di Banyuwangi yang terjual barangnya apa saja, jadi sangat mudah melihatnya. Nah, itu fungsi view dengan menu freeze panel. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kita tinggal kembali ke freeze panel, kita unfreeze panel. Nah, seperti itu, sangat mudah teman-teman. Filternya juga kita bisa hilangkan di sini dengan mengklik kembali. Nah, otomatis dia akan hilang. Kemudian kita berlanjut ke group data. Nah, apabila kita disuguhkan sebuah data yang sangat banyak seperti tadi, dan kita ingin melakukan filter atas data-data yang ingin kita baca secara singkat, maka kita bisa menggunakan grup data. Grup data itu sudah disediakan di sini teman-teman, di data menu ini ya, di data kita sudah disediakan di sana. Kita akan memakai menu di sini outline. Di sini ada group, ungroup, dan subtotal. Nah, contoh teman-teman ingin melakukan view atas barang yang dijual dengan harga net misalnya yang ada di ujung, atau yang ada di ujung adalah alamat gitu misalnya. Kita blok dulu data yang akan kita grupkan, kita blok sampai belakang. Nah, kemudian kita pilih grup. Kita langsung ketik grup. Grup yang mana akan kita pakai? Kita akan grup kolom dulu ya, grup kolom. Kita klik kolom, kemudian kita oke. Secara otomatis grup di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Ada tanda plus di ujung kiri, plus minus di ujung kanan. Contoh kita klik minusnya ya. Nah, secara otomatis dia akan hilang teman-teman. Dia akan hilang, kita buka lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila kita ingin membagi grup ini, nah, sangat mudah caranya. Misalnya kita membagi di sini di HPP. Kita tinggal blok di sini teman-teman, blok. Nah, HPP kita ingin bagi, atau kita tinggal klik di sini aja bisa. Kita bisa ke ungroup. Di sini teman-teman ya. Kita klik ungroup. Tadi kita klik di sini untuk grup, kita sekarang ungroup. Kita klik ungroup di kolom. Nah, secara otomatis dia akan terpisah di sini di HPP. Nah, dia akan terpisah dan ada tanda minus di sini juga. Misalnya kita mengungroupkan di sini
di harga setelah pajak, kita klik di sini. Kemudian kita ungroup lagi. Kita pilih kolom. Nah, secara otomatis dia akan terpisah. Nah, bila ingin mengecilkan jumlah kolom, kita tinggal klik tanda min ini. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya kita mau ungroup di nama sales, kita bisa ungroup kolom, ungroup ya. Kita kecilkan misalnya. Oke, sangat mudah kan teman-teman untuk dipraktekkan. Nah, ini akan sangat membantu kita. Nah, bagaimana dengan row? Row juga sama, misalnya teman-teman ingin menampilkan berdasarkan jumlah tanggal juga bisa. Misalnya kita blok dulu semua. Kemudian kita ke group. Nah, kita grupkan dia di row. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, misalnya teman-teman ingin menggrupkan per tanggal. Nah, ini sangat gampang. Kita pilih dulu misalnya tanggal 1 Agustus, kita klik di akhir tanggal 1 Agustus di sini, di row di sini ya. Kemudian kita ungroup. Kita pilih row. Nah, secara otomatis di tanggal 1 di sini akan terungroup atau dia sudah terpotong ya. Misalnya kita contoh salah satu. Kita tanggal 10 Agustus kita unggroupkan dengan tanggal 14. Kita klik di tanggal 10 Agustus di akhir. Kemudian kita pilih ke ungroup. Kita klik ungroup, pilih row. Nah, secara otomatis tanggal 10 akan terpotong dengan tanggal 14. Kita contohkan klik minus. Nah, maka untuk tanggal 10-nya akan tertutup ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, sangat mudah. Nah, kita bisa ungroup semuanya. Jadi akan sangat kecil. Nah, sangat mudah diperhatikan teman-teman, tergantung dari situasi atau kondisi kolom atau label teman-teman yang ingin grupkan. Nah, cara menghilangkannya atau mengclearnya gampang juga, kita bisa di sini ya, clear outline. Kita tinggal clear semua, maka akan kembali seperti semula. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dari awal tadi, dari cara pembuatan kolom sampai grup data. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bila ada teman-teman yang melakukan tes administrasi di kantor ataupun di sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.